berdasarkan kurikulum yang baru. Persilakan Pak Muhajir, maksimal 20 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak akan panjang lebar sampai 20 menit ya, mungkin hanya 5 menit saja. Karena ini tinggal beberapa saat, nanti biar ada hak peserta juga yang kita berikan, yaitu untuk bertanya dan direspon oleh para narasumber. Pak Direktur, Pak Kasubdit, Pak Kasih yang saya hormati, dan Al-Mukarram, Ketua Umum IMLA, para pengurus yang lain, dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Saya tadi tidak panjang lebar, biar berbeda dengan yang lain, saya coba create ya. Tema yang akan saya sampaikan itu terkait dengan tantangan implementasi dan solusi di masa pandemi ini terkait dengan kurikulum bahasa Arab 183. Sudah banyak secara filosofis paradigmatik, mulai dari arah kebijakan dan isi kurikulumnya disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, dari Pak Direktur, Pak Kasubdit, Pak Kasih, dan Bu Mamluk. Saya hanya ingin pada tantangan implementasinya saja. Kalau kita cermati dari pemaparan narasumber sebelumnya kan, ini mengarah pada perbaikan kurikulum yang sudah ada, dan ini yang menurut saya dirindukan oleh guru-guru maupun para pemerhati bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Sejak lama kita mengidamkan ada kurikulum yang lain gitu, yang fikrohnya, manhajnya pada aspek maharoh Allah, dan sekarang sudah terwujud. Tapi apa sih sesungguhnya yang menjadi tantangan besarnya terkait dengan implementasi kurikulum ini? Saya akan lewati beberapa, ini sudah disampaikan pola kurikulumnya, saya tidak perlu menjabarkan lagi. Kemudian ada karakteristik kurikulumnya juga sudah disampaikan. Nah, saya mulai dari sini saja, tantangan implementasi. Saya membedakan tantangan implementasi kurikulum ini pada 3 aspek. Pertama, kesesuaian kurikulum dengan materi dalam buku. Saya mencuplik beberapa buku uji publik yang sudah di-share ya di webnya Kemenak itu. Saya teliti dari beberapa jenjang DMI, MTS maupun madrasah aliyah. Lalu kita juga akan bicara tantangan kompetensi gurunya. Kan ini madhab baru, maka akan ada tantangan besar pada kompetensi gurunya, kesiapan gurunya untuk mengajarkan bahasa Arab menggunakan madhab baru ini. Lalu yang ketiga adalah kesiapan jaringan. Pertama, kesesuaian kurikulum dengan materi dalam buku. Kalau Bapak Ibu coba kita cermati di buku bahasa Arab yang sudah diuji publik ya, dan ini sudah ada banyak revisi, tapi saya pedomannya pada uji publik saja. Ini yang perlu kita tengarai. Tadi sebetulnya sudah disampaikan juga, nampaknya asumsi saya bahwa para penulis belum sepenuhnya mengetahui seluk-beluk kurikulum yang ada ini. Mungkin belum pernah mendengarkan kuliahnya Bu Mamluk tadi. Kita misalnya ambil contoh misalnya, yang paling sederhana saja, saya mendapati misalnya kata kunci yang ada di dalam KIKD itu tidak bunyi di desain materinya. Misalnya kalau bunyi KIKD-nya itu misalnya memahami, menganalisis, kemudian mendemonstrasikan, menyajikan, itu tidak terekam secara baik dalam desain materinya. Terlebih misalnya kalau akan kita tarik pada yang lebih jauh, misalnya pembelajaran berbasis HOT, nampaknya juga belum bisa tercapai. Karena lagi-lagi misalnya pertanyaan yang sering muncul itu kan hanya uzkur,
sebutkan. Itu kan remembering ya, recalling saja. Lalu yang kedua misalnya kawin, jodohkan, itu kan juga remembering, itu kan juga apa namanya recalling saja. Terus kemudian belum lagi misalnya ruang-ruang pembelajaran yang bersifat partisipatif dan apa namanya ekspresi berbahasanya juga belum tampak. Maka disinilah tantangan besar sesungguhnya. Menurut saya kurikulumnya sudah sangat ideal, tapi ada satu tantangan besar lagi bagaimana menyesuaikan tingkat kesesuaian antara kurikulum yang ada di dalam KMA 183 dengan materi dalam buku. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Terlebih saya juga bisa memahami karena ini yang nulis banyak orang. Dari sisi skop sekuennya kira-kira kita juga perlu memikirkan ulang gitu ya. Misalnya ketika saya mendapati ada beberapa mufrodat itu yang selalu terulang-ulang. Di MI kelas 1 nanti muncul lagi. Karena saya menduga dari awal sebetulnya di kurikulum dokumen kurikulumnya itu kan sangat jelas sekali. Di bawah itu sudah ada keterangan. Ungkapan yang harus muncul dalam bab ini itu inilah saya tidak tahu apakah para penulis itu misalnya memperhatikan itu atau tidak. Oleh karena itu saran saya Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa Arab, buku yang ada itu jadikan referensi yang Bapak Ibu guru dituntut untuk mencari referensi-referensi lain. Pertama pahami dulu kurikulumnya dari sisi aspek filosofis, kemudian kontennya. Tadi Bu Mamluk sudah menjelaskan kepada kita secara bagus dari sisi paradigmatik sampai implementatifnya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa. Itu pahami betul. Jadi jangan hanya mengandalkan satu buku. Jadikanlah itu satu referensi saja. Perlu referensi-referensi lain. Rohnya sesungguhnya ada dalam kurikulum dan ada pada Bapak Ibu sendiri selaku pengajar. Lalu yang kedua, kompetensi ini tantangan besar. Titik tekannya kan pada keterampilan berbahasa maharoh yang arba'ah itu. Kebiasaan kita, guru-guru kita itu kan lebih suka mengajar yang structure ya, gramatikal ya. Selalu dan maka dulu waktu saya belajar bahasa Arab, namanya bahasa Arab itu ya pasti nahwu, pasti sorob gitu, pasti mubtada khobar, pasti fa'il fi'il fa'il dan lain-lain. Sekarang kan kita mau geser tuh. Itu tetap kita ajarkan tapi dalam rangka mengajarkan kemahiran berbahasa. Pertanyaannya, apakah kompetensi guru kita itu sudah inline ya dengan tuntutan itu? Ini kan mohon maaf sama saja ini yang sering saya sampaikan, jadi kurikulum berganti tetapi kalau kita tidak mau mendiagnosa jadi rambut kita itu rontok tapi ternyata kita hanya mampu menyediakan mampu mengganti sampo ya. Padahal kan bukan itu, padahal jangan-jangan ada nutrisi yang harus masuk dalam tubuh kita, tapi kita kurang perhatikan. Oke, jadi ini maka tapi pekerjaan Direktorat KSKK sebenarnya sudah selesai karena di bidang kurikulum, kompetensi guru itu ada di GTK, maka mungkin suatu saatnya juga IMLA intensif juga dengan Direktorat GTK karena di sanalah yang mengurusi terkait dengan kompetensi guru. Lalu yang ketiga adalah kesiapan atau jaringan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Ahmad, gitu, juga dengan Pak Imam bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum ini maka lahirlah KMA 184 sebagai payung hukumnya dan sebagai payung hukum ya bagi madrasah, kepala madrasah untuk meng-create dan mengimprove ya seluas-luasnya, sebebas-bebasnya untuk menerapkan itu. Belajar bahasa Arab tadi dan kita luar biasa hari ini pagi ini dengan Pak Dir selalu revolusioner. Ini yang saya sebut jaringan yang sudah saya tulis dan saya khawatirkan sudah terjawab oleh Pak Direktur. Misalnya ada perlombaan-perlombaan.
belajar bahasa Arab, gurunya berkompeten, pembelajarannya sudah clear, tapi tidak ada saluran-saluran untuk ekspresi berbahasa, itu kan sama dengan apa namanya air yang apa namanya berhenti pada satu sama halnya menyimpan amunisi nggak pernah pakai, Mas. Nah, itu yang saya sebut tadi. Nah, ini sudah terjawab sebetulnya. Sudah misalnya Pak Dir tadi mengungkapkan di 2021 harus ada perlombaan-perlombaan. Ini jaringan. Ini maksud saya apa namanya saluran, jaringan yang harus apa namanya digunakan. Sama dengan misalnya kompetensi guru. Kalau masih rendah, jaringannya di mana? Ya di IMLA gitu, atau apa baik IMLA di pusat maupun di daerah-daerah. Ini maksud menurut saya 3 tantangan besar dalam implementasi kurikulum ini yang perlu kita perhatikan. Terkait dengan ini saya sudah tidak, ini sebenarnya hasil penelitian kami di Pusat Pengembangan Madrasah terkait dengan kesiapan guru-guru kita, respon guru madrasah mengenai new normal atau pandemi ini. Nanti bisa dicek sendiri. Ini proses pembelajaran, Bapak Ibu juga sudah memahami itu, apa sinkronus, asinkronus dan lain-lain. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Terakhir dari saya, sekarang kan kita ini apa dan kita tidak tahu ya proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu sampai kapan gitu ya. Apa namanya, konon katanya kemarin saya baca ada profesor di UI itu bahkan mengatakan klimaksnya di September 2021. Jadi kira-kira kita masih harus di rumah ini sampai 2022 gitu. Nah, begitu juga dengan peserta didik. Maka itu menjadi tantangan. Oleh karena itu kita harus menyiapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh ini, termasuk juga di dalamnya adalah bahasa Arab. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, access to quality content. Kita harus memberikan peserta didik akses seluas-luasnya belajar, mereka apa namanya bisa mencari sumber atau resources pembelajaran sendiri. Dan hari kemarin sudah di launching itu di Pendis itu lewat Pak Direktur, inisiasinya itu sebuah ruang apa namanya yang sudah terbuka lebar gitu. Saya tidak tahu apakah selama ini baik di KSKK maupun GTK sudah memetakan ya guru-guru. Karena kami di Jogja Pak, di Pusat Pengembangan Madrasah itu pernah melakukan survei, ada sekitar 10% itu guru-guru kita itu belum melek teknologi. Lalu apa yang mereka lakukan ya? Ketika proses ini daring tidak menentu, daring pasti tidak, luring juga tidak, maka muncul namanya guling ya, guru keliling, dan itu pun sudah sangat terbatas. Lalu proses yang kedua, dia menggunakan berbagai perangkat yang dimiliki dengan situasi dan kondisi. Ketiga adalah update in classroom, metode pembelajaran dibalik sehingga memberikan waktu belajar lebih banyak karena tidak ada ruang waktu ya yang terbatas. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah waktu untuk belajar. Terakhir, setiap peserta didik dapat memilih topik pembelajaran yang diinginkan. Nah, ini kurikulumnya sudah clear, sudah oke. Direktorat KSKK juga sudah membuat ada kurikulum darurat madrasah. Itu semuanya tinggal dikonkretkan. Yang sering saya sampaikan begini Pak Dir, bahwa di kurikulum darurat madrasah itu panduannya hanya untuk guru, padahal proses pembelajaran real sekarang itu berada di orang tua. Orang tua itu sekarang jadi asistennya Bapak Ibu guru di sekolah, termasuk asisten mengajar bahasa Arab. Tapi selama ini belum ada ya buku panduan untuk orang tua. Apa yang harus dilakukan, terutama ketika mengajar bahasa Arab itu apa yang harus dilakukan. Nah, ini saya sudah tidak terangkan, kita kan sekarang ada pada ini ya kelas virtual. Itu PR lain, tugas lain yang perlu diselesaikan. Ini tools yang dipakai oleh guru maupun dosen dalam proses pembelajaran. Ada telekonferensi pakai Zoom, Google Meet misalnya hari ini kita pakai Zoom. Ada
learning system management, ada Google Classroom, Moodle, Rumah Belajar, Edmodo, dan lain-lain. Ada kuis online, Kahoot, Quizzes, Google Form. Sumber belajarnya banyak sekali, ada Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada 20 menit. Biar ada perspektif lain, maka saya menyampaikan yang lain. Biar untuk diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada yang